Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif. Yang pertama saya akan membahas tentang skema. Skema adalah cara berpikir atau pola tindakan yang digunakan anak untuk memahami dunia di sekitarnya. Skema bisa membentuk tindakan fisik pada bayi atau cara berpikir yang lebih kompleks pada anak yang lebih besar. Contohnya, seorang anak usia 5 tahun memiliki skema tentang cara mengelompokkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, atau warna. Saat dewasa, kita membentuk banyak skema mulai dari cara mengemudi mobil hingga mengatur anggaran dan bersikap adil. Membahas teori perkembangan kognitif Fayet khususnya mengenai asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi adalah menyesuaikan info baru ke skema lama, yaitu bayi menghisap mainan seperti menghisap botol. Yang kedua, akomodasi, mengubah skema agar cocok dengan info baru. Bayi belajar tidak semua benda bisa dihisap. Organisasi, mengelompokkan skema dalam sistem teratur. Contohnya mainan dibagi menjadi mobil, boneka, dan balok. Yang terakhir, ekuilibrasi, menyeimbangkan asimilasi dan akomodasi agar pemahaman stabil. Contoh, anak awalnya kira semua hewan berkaki 4 adalah anjing. Belajar membedakan pemahaman lebih tepat. Selanjutnya membahas tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensoromotor. Adalah tahap pertama dalam perkembangan kognitif menurut yang Payet yang berlangsung sejak lahir hingga usia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini ada refleks awal. Bayi menunjukkan refleks otomatis sehingga menghisap dan menggenggam. Yang kedua, reaksi sirkular primer. Bayi mengulang tindakan menyenangkan pada tubuh diri sendiri. Yang ketiga, reaksi sirkular sekunder. Bayi mengulang tindakan yang berdampak pada benda di sekitarnya. Yang keempat, koordinasi skema. Bayi mulai menyusun tindakan terencana untuk mencapai tujuan. Yang kelima, reaksi sirkular tersier. Bayi bereksperimen untuk melihat hasil berbeda dari tindakan. Yang keenam, penggunaan simbol awal. Bayi mulai berpikir simbolik dan meniru tindakan tanpa melihat langsung. Contoh, berpura-pura menelpon dengan balok mainan. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini adalah saat anak mulai belajar berpikir tapi belum bisa berpikir logis penuh seperti orang dewasa. Anak bisa menggunakan kata-kata, gambar, dan imajinasi, tapi belum bisa memahami logika yang kompleks. Ciri-cirinya yaitu berpikir simbolik. Anak bisa mewakili sesuatu dengan simbol, kata, atau gambar. Yang kedua, pemikiran intuitif, banyak tanya kenapa. Ada anak ingin tahu segalanya tapi belum bisa berpikir logis. Yang ketiga, egosentrisme. Anak hanya bisa melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri. Yang keempat, pemusatan, fokus pada satu ciri, abaikan yang lain. Konservasi atau belum dikuasai, belum paham bahwa jumlah tetap meskipun bentuk berubah. Bayi mempelajari dunia melalui panca indera sensori seperti penglihatan dan pendengaran saat tindakan fisik motorik seperti menggenggam, meraih, atau menghisap. Yang ketiga adalah operasional konkret, tahap ketika perkembangan kognitif yang menurut Payet yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak mulai bisa berpikir logis asal hal yang dipikirkan bersifat nyata atau konkret. Belum bisa berpikir tentang hal yang abstrak atau hipotetis seperti anak, remaja, atau dewasa. Ciri-cirinya yaitu operasi konkret, bisa membayangkan tindakan secara mental atau membalik urutan. Yang kedua, konservasi, mengerti jumlah tetap meski bentuk berubah. Yang ketiga, klasifikasi, bisa mengelompokkan benda dan tahu satu benda bisa punya lebih dari satu kategori. Yang keempat, seriasi, bisa mengurutkan benda tinggi, panjang, berat, dan lain-lain. Yang kelima, transitivitas, pahami logika hubungan antara benda. Yang keenam, masih butuh ke yang konkret, belum bisa berpikir abstrak, butuh benda yang nyata. Yang keempat, tahap operasional formal, adalah tahap keempat yang terakhir dalam teori perkembangan kognitif Payet yang terjadi antara usia 11-15 tahun. Ciri-cirinya yaitu berpikir abstrak, bisa memahami ide tanpa benda nyata. Yang kedua, berpikir logis dan sistematis, menguji ide seperti ilmuwan, hipotesis deduktif. Yang ketiga, berpikir idealis, membayangkan dunia yang sempurna termasuk orang tua dan masyarakat. Yang keempat, kesadaran diri tinggi, egosentrisme remaja, merasa selalu diperhatikan orang lain. Berikut gagasan Payet dalam pendidikan. Yang pertama, konstruktivis, anak belajar aktif bukan pasif. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, mendorong siswa berpikir dan menemukan sesuatu. Yang ketiga, sesuai tahap anak, mengajar sesuai cara pikir dan pemahaman anak. Yang keempat, penilaian berkelanjutan, gunakan portofolio di diskusi bukan hanya tes. Yang kelima, jangan dipaksa cepat belajar, alami sesuai usia. Yang keenam, kelas, tempat eksplorasi, belajar lewat bermain dan minat. Selanjutnya, kritik dari perkembangan teori Payet ini. Yang pertama, perkembangan tidak selalu sesuai usia. Yang kedua, tahap tidak selalu konsisten. Yang ketiga, bisa dilatih. Yang keempat, budaya dan pendidikan berpengaruh besar dalam perkembangan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.